Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang perempuan Yahudi yang ingin meracuni Rasulullah. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Al-Haris sampai-sampai ia ingin meracuni Rasulullah. Zainab adalah istri dari Salam bin Misikam, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Ia memendam dendam yang mendalam terhadap pasukan umat Islam, terutama Rasulullah, karena telah membunuh suami, ayah, dan pamannya pada saat perang Khaybar. Pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar, sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun, penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum Muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesepakatan bersama. Salah satunya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen kepada umat Islam Madinah mengingat pertempuran Khaybar dimenangkan umat Islam. Perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai, namun tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Al-Haris adalah salah satunya. Yahudi Khaybar satu ini tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tidak rela dengan kaum Muslim karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah, pimpinan tertinggi kaum Muslim. Zainab binti Al-Haris mulai melancarkan rencananya setelah perundingan damai dijalankan dan kaum Muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Rasulullah. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Rasulullah adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Rasulullah pada petang hari, selepas sang Nabi selesai menunaikan sholat maghrib. Awalnya, Rasulullah ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah, bukanlah sedekah. Lalu Rasulullah menerima tanpa ada kecurigaan sedikitpun. Rasulullah bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba tersebut yang berada di tangannya setelah mendapatkan wahyu Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah menyuruh semua para sahabatnya yang ikut makan domba panggang itu untuk dibekam untuk mengeluarkan racun tersebut. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Bishr bin Al-Bara walau ia sudah dibekam sekalipun. Racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu 1 hari sebelum hari wafatnya. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan Imam Bukhari. Zainab binti Al-Haris menjadi orang yang paling dicari setelah insiden domba panggang beracun itu. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab setelah insiden maut itu. Pertama, ia masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah utusan Allah dalam insiden domba panggang beracun itu. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari. Kedua, dimaafkan. Banyak sahabat yang gregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Haris karena telah membunuh Bishr bin Al-Bara dan membahayakan nyawa Rasulullah. Namun, Rasulullah melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim.
Ketiga, ia dibunuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menerapkan hukuman qisas kepada Zainab binti Al-Haris yang telah membunuh Bishr bin Al-Bara, maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk diberlakukan hukum qisas. Jika dicermati lebih dalam, riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan. Pada saat Bishr belum meninggal, Rasulullah memaafkan Zainab. Namun ketika Bishr meninggal akibat racun dari Zainab, keluarga Bishr menginginkan dia untuk menerapkan hukuman qisas kepadanya, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan qisas. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.